Allah Maha memberi rizki, Allah Maha memberi kecukupan, ya semua sudah diatur. Allah telah menentukan takdir kita semua. Nah itu bagian dari tauhid rububiyah. Nah maka tauhid rububiyah ini ingkarnya ya tentang kufur kafir batal syahadat itu ada kufur kubro dan ada kufur sugro ya. Mudah-mudahan kalau yang hal-hal tadi masih dalam kategori sugro, tapi jangan sampai terucap lagi yang seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau yang kategori kubro itu kalau sampai mengaku dirinya Tuhan. Ada nggak Bu yang begitu? Orang kalau punya kuasa dia beriman, dia sholat, tapi dia merasa nih wilayah ini kekuasaanku. Kalau bukan karena aku yang bikin jalan itu tuh, nggak akan ada kehidupan tuh di kampungnya itu tuh. Ya kan? Hati-hati dengan ucapan-ucapan seperti ini yang menandingi rububiyahnya Allah. Dia ngaku-ngaku jalannya punya dia, yang nyiptain tanahnya siapa? Allah. Ya. Kita punya rumah sepetak juga itu ciptaan Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka yang kubra itu tadi ya, yang paling mengerikan itu seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, dia ngaku dirinya itu Tuhan, karena memang pada masa itu Fir'aun itu luar biasa Bu, menguasai seluruh kehidupan di Mesir. Kalau ada orang yang nggak mau hormat, nggak mau nyembah sama dia, udah habis hidupnya. Itu zaman Fir'aun. Yang alhamdulillah ya. Mungkin kalau sekarang bibit-bibit seperti Fir'aun ini mulai banyak ya Bu. Kita berdoa, jadikan anak keturunan kita nanti pemimpin-pemimpin yang baik. Amin. Jadikan anak-anak keturunan kita pemimpin-pemimpin yang insya Allah. Jangan sampai seperti Fir'aun sombong ya. Ini ada backsoundnya, mudah-mudahan tetap ini ya, tidak mengganggu konsentrasi. Tetap semangat ya. Ya baik. Kemudian nah itu tadi tentang ingkar kepada tauhid rububiyah. Kita masuk kedua, yaitu al-inkaru wa ta'nu, mengingkari dan mencela asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat. Gimana contohnya kira-kira? Ada Bu banyak. Nah, ada yang pernah dicontoh nggak? Kadang-kadang tipis. Misalkan ada orang bilang gini, ya mencela ciptaan Allah juga bisa jadi bagian dari itu, ya kan? Karena kalau kita mencela ciptaan Allah, misalnya kita bilang, lu pesek jelek banget dah lu, udah pesek hidup lagi hitam lagi. Yang ciptain dia pesek hitam siapa Bu? Allah. Kalau kita nih misal anak kita gambar, ya Allah deh gambar kamu jelek banget, si Ade sedih nggak? Sedih. Kalau Allah sih, ya Allah Tuhan kita beda tentu dengan manusia. Tapi kira-kira kalau kita ngejek ciptaannya, sama nggak sama kita mengejek penciptanya? Iya kan, secara nggak langsung. Itu yang paling rendahnya kira-kira contohnya seperti itu. Ya. Contoh lain, misalnya kita dikasih ujian sama Allah, ya banyaklah ujian itu, banyak nggak Bu? Coba kalau ditulis di kertas, banyak banget ya Bu, kagak habis-habis ya ujian itu. Dikasih ujian sama Allah, ya kita merasa berada di titik terendah dalam hidup kita. Kita pernah setiap orang pasti dikasih ujian sama Allah ya, bagaimana ujiannya berbeda-beda gitu kan. Lalu dalam titik terendah itu kita mengeluh, bukan berarti nggak boleh mengeluh ya, mengeluh boleh, tapi jangan sampai ketika kita mengeluh kita bilang, ya Allah kenapa Allah nggak adil? Coba, kalau kita bilang Allah nggak adil, padahal salah satu nama dan sifat Allah, hafal Asmaul Husna nggak Bu? Insyaallah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Sama ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di antara nama dan sifat Allah itu ada Al-Adil, artinya Maha Adil. Coba kalau kita lagi begitu kita bilang, Allah kenapa sih Allah tuh gak adil sama saya? Gimana? Berarti dalam
itu kita sedang mencela nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Mulai sekarang insya Allah enggak ya Bu ya. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa kita nggak punya masalah berat ya Bu ya. Masalah mah nggak ada yang berat Bu, ya kan? Yang berat apa? Yang berat nafsu. Masalah mah nggak ada yang berat. Nafsu mah nggak habis-habis. Hari ini punya ini, besok punya itu, pengen yang itu. Hari ini pengen yang biru, besok pengen yang merah. Kan nggak ada habisnya. Namanya dunia, ya kan? Begitu. Ya, kalau diturutin nggak pernah habis. Kita bilang Allah nggak adil, nah itu salah satu tanda-tanda kita mencela nama sifat Allah. Secara hukum dunia masih disebut beriman nggak? Beriman, orang yang beriman. Tapi jangan sampai perkataan-perkataan yang seperti itu bisa membatalkan syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allah kok pilih kasih sih sama aku? Ya mirip-mirip lah ya. Gak adil, Allah pilih kasih, Allah gak sayang. Padahal udah jelas-jelas sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dibilang Allah gak sayang, dibilang Allah pilih kasih. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah gak lagi ya Bu ya. Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Kadang mungkin nggak sadar, ya kan, saking beratnya ujian itu nggak sadar. Ya. Maka memang kalau lagi berat, ujian berat itu kita salah satu keuntungan punya saudara-saudara seiman, ya. Jangan segan-segan Bu saling bercerita, ya. Bercerita, oh punya satu jamaah di kampus ini ya, kita bersama-sama punya masalah di dunia, insya Allah kita kembali kumpul lagi di surga. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah maka tadi mengingkari atau mencela nama dan sifat Allah itu bisa dua jenis ya Bu ya, antara nafyul asma au kufru au isbat. Kufru nafyun atau kufru isbat, ya. Menafikan atau mengisbatkan. Ya. Kalau tadi kan menafikan itu misalkan tadi padahal Allah Maha Penyayang dia bilang Allah enggak sayang, itu menafikan. Padahal Allah Maha Pengasih dia bilang Allah enggak ngasih atau Allah pilih kasih, itu kan menafikan ya kan, menafikan sifat Allah. Atau sebaliknya juga di antara mencela dan mengingkari tauhid asma wa sifat ini mengisbatkan sesuatu yang bukan sifatnya Allah, yang bukan namanya Allah, yang mirip lah ya 11-12 ya. Nah, misalkan Allah bilang qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah itu enggak punya anak, enggak melahirkan, walam yulad juga enggak dilahirkan. Allah Maha Esa, Maha Pertama. Terus ada orang bilang Allah itu punya anak. Nah, itu juga berarti jelas-jelas. Nah, kalau ini jelas kafir ya Bu ya, mengatakan Allah punya anak. Ini namanya mengisbatkan sesuatu yang bukan sifatnya Allah. Atau itu contoh yang besarnya gitu ya. Kalau yang tipis-tipisnya kadang kita ini mungkin misalnya, mohon maaf ya Bu, contoh ada orang dikasih ujian punya anak yang berkebutuhan khusus misalnya. Itu kan ujian berat gitu. Ujian berat Bu, berat sekali. Kemudian entah dia atau orang lain gitu mengatakan dah punya anak begitu. Pas ini emang lagi yang nyiptain lagi tidur kali ya. Ya. Lagi ilap kali ya. Ada Bu orang yang jadi bercanda, itu bercandaan itu banyak bercandaan begitu. Padahal kita perlu mengkhawatirkan hal yang begini. Bercanda yang pakai nama Allah ini jangan sampai. Na'udzubillahi min itu bisa mencederai akidah kita. Bisa merusak, bisa batal di hadapan Allah, ya kan? Dia mencela nama Allah, dia mencela sifat Allah. Na'udzubillahi min. Jangan ya Bu ya. Insya Allah kita bangga ya. Ya kalau di ini banyak ya contoh-contoh mungkin kejadian-kejadian keseharian itu banyak sekali.
mirip-mirip serupa dengan hal seperti itu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tadi yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu yang tadammanu ta'nu fil uluhiyah. Atau al-inkar wa ta'an. Ingkar dan mencela tauhid uluhiyah. Yang ketiga. Ingkar dan mencela tauhid apa, Bu? Uluhiyah. Uluhiyah. Ada yang masih ingat apa itu uluhiyah? Iya, punya ulu hati katanya. Bisa aja dah. Uluhiyah dari kata ilah. Tadi sudah dibahas. Masih ingat nggak? Asyhadu an la ilah, tidak ada ilah. Apa tadi ilah? Yang paling sering kita tahu ilah itu Tuhan ya. Tidak ada Tuhan. Makna ilah itu banyak ya. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang paling dicintai, tidak ada yang paling diagungkan, tidak ada tempat berharap kecuali Allah. Maka kalau kita mengingkari ini atau mencela sifat uluhiyah Allah ini, auzubillahi min dzalik, jangan-jangan ini juga bagian dari membatalkan akidah kita. Ya, nah maka tadi makna dari uluhiyah ya, huwa tauhid asyhada bi anna Allah wahdahu wal ma'budu bihaqqin ya. Di antara maknanya juga uluhiyah itu bersaksi bahwa hanya Allah lah yang disembah. Ya, makna yang paling dekatnya ya, tadi kan makna itu banyak, tapi intinya bahwa hanya Allah lah yang disembah, yang berhak disembah itu hanya Allah. Wa anna siwahu, maka selain Allah la yastahiqu, selain Allah tidak berhak untuk disembah, gak berhak untuk sangat diagung-agungkan, gak berhak untuk sangat dicintai, gak berhak untuk sangat ditangisi sampai meratapi. Nangis boleh tapi jangan berlebihan, ya kan? Ya. Nah, ya. Maka menurut para ulama, kategori yang ketiga ini merupakan akthar irtidadin nas wa kufrihim yarja'u ila hadzal iman. Paling banyak orang yang murtad, paling banyak orang yang batal syahadatnya itu ketika diuji dengan yang ketiga ini. Ya, tentang tauhid rububiyah. Mengapa? Karena kalau tauhid rububiyah itu kan tentang meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, ya. Kalau yakin dengan Allah yang menciptakan alam semesta, iblis juga tahu. Ibu, iblis ditanya siapa yang menciptakan kamu, jawaban dia apa? Dia tahu yang menciptain dia Allah. Waktu dia pertama kali penciptaan disuruh sujud sama Adam, dia tahu dia diciptakan dari api. Jadi dia sebenarnya beriman kalau secara rububiyah dia nggak menciptakan diri dia sendiri, itu dia tahu siapa Tuhannya tahu. Fir'aun pun yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan matahari, dia tahu itu bukan buatan dia. Dia nggak bisa bikin langit. Dia tahu itu ada Tuhan yang menciptakan, tapi dia tetap mengaku bahwa dirinya itu Tuhan. Maka secara rububiyah, orang-orang yang kayak gini nih sebenarnya dia tahu, ya, dia tahu siapa Tuhan yang sebenarnya tahu. Nah, masalahnya adalah pada tauhid uluhiyah ini ujian terberatnya. Bagaimana kita tidak membuat tandingan-tandingan selain Allah. Kalau zaman dulu ya, membuat tandingan itu misalkan zaman dulu kan terkenal berhala gitu ya, Lata, Manat, Uzza kan gitu. Jadi mereka tuh tahu siapa yang mencipta, tapi mereka udah kadung. Bagi mereka Tuhan itu harus ada wujudnya gitu. Ini udah kepercayaan nenek moyang turun temurun begitu. Makanya udah biasa namanya nyembah-nyembah itu ya itu di depan patung kan gitu. Tapi kalau zaman sekarang masih ada nggak Bu Manat, Lata dan Uzza ini? Oh masih. Oh masih ya, masih ada ya, walaupun nggak banyak, tapi mungkin masih ada orang. Tapi namanya udah berubah, namanya bukan Manat, bukan Uzza, macam-macam namanya. Patung apa gitu kan? Dia kasih nama ya, keren-keren, namanya kekinian kan? Apa Bu? Orangnya agama non Muslim memang, soalnya
Itu kan jelas. Nah kalau yang seperti itu, kalau yang nyembah misalnya patung sapi atau apa, itu kan memang bukan Islam. Nah kalau kita yang perlu kita waspadai adalah ya kita menuhankan, nih contohnya Bu, kita scroll HP, tapi kalau ibu-ibu kasih kayaknya ya, itu mah anak dia ngasih. Hah? Iya, makanya kan ibu-ibu mah enggak ya, enggak dengar scroll HP ya. Oh nggak ada beda, depannya dangdutan ya Bu ya. Ya. Jangan sampai dangdutan melalaikan kita dari sholat tepat waktu. Ini saya udah waktunya azan mas, baik dangdutan. Saya pernah Bu ya Allah, kadang miris ya. Ini mudah-mudahan gak terjadi di jamaah kajian Bismillah. Jadi pernah di sebuah kayak resto ya, restonya itu ada tempat karaoke-nya gitu. Sama waktu itu sama jamaah juga Bu, sama ini juga. Memang ya namanya makan siang kan beririsan ya dengan waktu zuhur gitu. Jadi itu udah jelas-jelas azan, lanjut aja itu namanya karaoke. Padahal itu yang nge-booking karaoke itu orangnya pakai jilbab semua. Saya malu ya Bu ya. Ya maksudnya kita malu. Nah kadang kalau ada yang begini-begini Bu, itu yang disalahin apa Bu? Jilbabnya iya benar. Padahal jilbabnya nggak masalah, ya kan? Coba Bu, zaman sekarang orang selingkuh pakai jilbab banyak nggak? Banyak. Nauzubillahi min dzalik. Ntar yang salah siapa? Jilbabnya. Tuh lihat pakai jilbab tapi selingkuh ada. Ya, makanya menghijabi hati dulu daripada menghijabi ini. Padahal mah itu makan nggak begitu syariatnya ya Bu ya. Menghijabi hati sama menghijabi diri itu saling beriringan, bareng ya. Jadi kalau ada yang begitu-begitu yang salah bukan jilbabnya. Nah ini juga bagian yang harus kita waspadai. Jangan-jangan bisa membatalkan akidah kita. Kalau kita salahkan syariat jilbab, kalau kita mencela syariat jilbab, ya kan? Itu sama saja kita mencela syariatnya Allah. Nanti masuk di tengah syariat Rasulullah. Yang merusak itu kan padahal yang salah orangnya, ya kan? Yang salah orangnya bukan jilbabnya gitu ya. Seperti itu. Maka tadi kembali ke tauhid uluhiyah ini tadi ya, bahwa mengingkari atau mencela tauhid uluhiyah membuat tandingan-tandingan selain Allah. Kita sholat tapi kita menuhankan selain Allah. Kita berharap kepada selain Allah, gitu ya. Kita cinta banget pada selain Allah. Tapi kita tetap sholat gitu. Nah ini perlu kita waspadai. Jangan sampai hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan selain Allah ini bisa membatalkan syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min. Nah maka tentang mengingkari tauhid uluhiyah ini terbagi lagi ya menjadi dua. Yang pertama nafyu istiqaqil khaliq bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Yang kedua itsbatu hadzal istiqaq li ayyi makhluqin min makhluqatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama uluhiyah, yang uluhiyah terbagi lagi ya. Nah, hampir mirip kayak asma wa sifat tadi. Intinya nafyun dan isbat. Nafyun itu menafikan hak-haknya Allah ya. Menafikan hak-haknya Allah, harusnya Allah lah yang disembah tapi dia nafik, dia ingkar. Atau yang kedua mengisbatkan hak-hak kepada makhluk, kepada selain Allah. Jadi intinya menyembah, menuhankan, ada tandingan gitu selain Allah. Dia tetap sholat tapi dia juga. Atau banyak nggak bos sekarang orang dia sholat tapi dia masih percaya sama orang pintar ya. Banyak itu masih banyak. Insya Allah nggak ada ya nggak punya keturunan sekian tahun datang ke Gunung Kidul nggak punya apa gitu ya. Oh ini ada nih nomor orang udah sekarang canggih Bu. Dukun sekarang itu mainnya online. Iya, canggih. Nah itu banyak ya, hal-hal yang seperti banyak. Dia sebenarnya dia sholat, dia menyembah Allah, tapi dia masih percaya yang begini-begini, atau masih percaya mitos, misalkan
apa ya, benda-benda. Ada bu orang yang nyimpen benda sesuatu nih ya, ibaratnya jimat tapi dia nggak mau dibilang itu jimat, itu banyak ya. Jadi kalau jimat kan jelas jimat makan ini sirik gitu ya. Ini dia nggak mau dibilang itu jimat tapi itu apa ya, kayak benda keberkahan gitu. Kalau nggak ada itu ntar nasibku nggak begini gitu. Dikeramatkan itu ada yang seperti itu. Orang dikasih ujian sakit parah menahun, udah ke dokter ini ke ini itu nggak sembuh-sembuh, datang ke orang pintar, disuruh cari ayam, disuruh cari ini. Nah, perlu hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Bukannya sembuh sakitnya, itu ada yang beda berita ya. Bukannya sembuh sakitnya malah meninggalnya malah di dalam keadaan syirik jadinya kan. Ya, nah itu dibandingin. Nomor satu tadi apa Ustaz? Yang pertama. Oh, yang uluhiyah tapi dibagi dua ini. Yang pertama menafikan, yang kedua mengisbatkan. Isbatkan itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Mengisbatkan kepada sesuatu yang harusnya dia enggak, tapi dia. Kalau menafikan kan meniadakan. Nah ini lawan katanya meniadakan. Ini tadi mengada-adakan kandungan ilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini perlu diwaspadai. Kalau yang kubronya yang besarnya tadi ya, dia masih main dukung, dia masih percaya orang pintar. Kalau yang subronya tadi bu, yang kecil-kecil tadi ya, jangan sampai kita nonton apa. Kalau ibu-ibu usia 60-an ini apa ya tontonannya ya? Saya nggak tahu. Masih suka nonton ini nggak bu? Telenovela? Apa ini ya? Nggak ada TV. Apa tuh? Ya udah waktunya aja. Udah. Soalnya kalau zaman usia-usia saya tuh drakoran. Apa nenek-nenek drakor juga? Sedikit. Ya. Ya Allah itu orang kalau udah nonton drakor bisa berdus-dus, bisa berjilid-jilid, dia bisa begadang, terus sholat dilewatin. Nah itu sama nggak dengan dia memperhatikan drakor? Iya kan? Nah beda aja, kita beda usia aja, makanya nggak kenal nggak sama drakor? Nggak ya? Kenalnya sama kucing-kucing betahir. Ya gitu ya Bu ya. Jangan sampai hal-hal yang duniawi tadi melalaikan dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khawatirnya ini bagian dari membatalkan syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga di dalamnya di sini dijelaskan mimma yadkhulu fi hada, juga yang termasuk mengingkari dan membatalkan syahadat uluhiyah ini adalah al-hubbu wal khasyah wal istighatsah wad du'a wat tawakkal war raja, ya artinya hub cinta, ya, tadi sebenarnya sudah dibahas ya, cinta, takut, khasyah takut, istighatsah itu kita mungkin kenalnya dengan minta hujan ya, istighatsah minta hujan, tapi maksud istighatsah di sini minta apapun gitu ya kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tawakal tadi tolonglah nasib saya ada di tangan Bapak. Sama gak dia tawakal sama si Bapak itu? Padahal harusnya tawakalnya sama tinggal sebenarnya redaksi bahasanya aja boleh diganti. Ya cukup tolong aja, Pak tolong ya saya butuh pekerjaan. Cukup. Boleh, kalau ngomong gitu boleh nggak? Boleh. Boleh, yang penting jangan sampai nasib saya di tangan Bapak. Nah, padahal yang mengatur nasib mah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Nah, maka tadi ya doanya, tawakalnya jangan sampai kepada selain Allah. Rojanya, ya tawakal sama roja ini mirip-mirip ya. Kita tawakal itu kan menyerahkan sesuatu, kalau roja itu berharap. Jangan sampai berharap itu kepada selain Allah. Itu ada kata-kata mutiara tuh. Kalau kita berharap kepada manusia, maka siap-siap kecewa. Ya, jangan jauh-jauh Bu, ngarep sama suami main api, ya makan api dulu, ya kan? Makanya ngarep sama Allah, ya. Bisikan begitu ya, yang masih punya suami ya. Alhamdulillah, makanya disyukuri Bu yang masih punya suami, ya. Bagaimanapun begitu,
Itu tadi tentang tauhid, mengingkari tauhid uluhiyah. Kemudian juga masih dalam tauhid uluhiyah ini, di kitab ini dikatakan juga termasuk di dalamnya adalah tahlilul haram wa tahrimul halal. Nah, ini juga perlu diwaspadai dan banyak terjadi. Tahrimul halal, mengharamkan yang halal, wa tahlilul haram, dan sebaliknya menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. apa contohnya? Mengharamkan yang halal. Apa contohnya? Banyak Bu, banyak. Tapi insya Allah kita bukan bagian dari itu ya. Kita tidak seperti itu. Misalkan, ini biasanya kebanyakan dalam undang-undang pemerintah ya. Misalkan ada ini tertentu ya, oknum tertentu yang mengesahkan atau menghalalkan undang-undang miras. Padahal udah jelas-jelas innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Khamr itu memang masuk haram. Jadi kalau ada undang-undang mengesahkan khamr, ini kira-kira apa? Bertentangan, berarti masuk kategori menghalalkan yang haram. Ini kalau lingkupnya lingkup pemerintah ya. Kalau kita tapi jauh ke sini Bu, masalahnya kita rakyat jelata, kita rakyat konoha. Kalau mau begitu makanya pilih pemimpinnya yang muslim, ya kan? Jangan yang pro sama yang kayak gitu. Undang-undang mendukung prostitusi, ada nggak? Ada. Padahal jelas-jelas zina wala taqrabu zina, deket-deket zina aja nggak boleh, apalagi zina dosa besar. Malah disahin undang-undang prostitusi, malah dibuka sengaja taman malam hari untuk ya taman malamnya nggak salah, yang salah yang ininya memanfaatkannya ya. Enjoy-nya. Seperti itu misalkan, itu kan bagian dari kategori menghalalkan yang haram. Atau kalau kita dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita waspadai itu kita kan sudah tahu ya batasan-batasan, misalnya makanan. Jadi bicara masalah halal haram itu gak hanya makanan, banyak hal tadi kayak homer, zina itu haram dan sebagainya. Nah contoh yang paling sering kita itu makanan misalnya. Kita udah tahu kalau nggak halal berarti haram, ya kan, haram dimakan. Nah contoh misalnya, saya nggak tahu ya wallahu a'lam, misalkan kalau ram itu ada versi halalnya nggak? Mohon maaf, mungkin ilmu saya nggak tahu. Ada nggak sih versi halalnya? Nggak ada ya kayaknya. Jadi ram itu kan memang haram ya. Mohon maaf ya, mohon maaf kalau misalnya. Nah tapi memang itu bikin rasa enak kan gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati kalau bakery yang begitu-begitu. Ya makanya kalau kita kan hati-hatinya nyari yang ada logo halalnya. Tapi ini Bu, masih banyak orang yang masak bikin itu pasti haram. Haram itu Hati-hati. Itu dari babi nggak masalah, ya kan? Itu kan jelas haram. Babi itu haram lidatiha, apa-apanya haram semua, yang sampai minyaknya, kulitnya, babi mah haram, nggak ada yang halal. Nah, perlu hati-hati. Kalau kita menghalalkan yang haram tadi, ya, secara akidah, kalau kita melakukannya sebenarnya kita tahu itu haram, tapi kita melakukan, berarti kita maksiat, ya kan? Tapi kalau kita sampai menentang, menyepelekan, gitu kan, sengaja menghalalkan, maka itu sebetulnya sudah kategori kafir. Karena kafir itu diantaranya menghalalkan yang haram. Ya. Tapi mungkin orang-orang yang memakai itu dia sebenarnya tahu kalau itu haram, tapi tetap pakai, berarti kategorinya orang yang bermaksiat. Hati-hati, ini termasuk dosa besar, ya kan? Karena itu jelas-jelas haram, tapi alhamdulillah ini masih banyak. Nah, pernah juga Bu, tetangga saya itu dia beli bubur ayam. Ini saya juga baru tahu. Jadi beli bubur ayam, dia lihat sendiri di apa Bu? Namanya cairan apa? Saya lupa ya, cairan apa Bu?
bubur ayamnya dia lihat sendiri kalau itu pakai minyak babi. Nah, nama mereknya kan ada ya, merek minyak babi itu ada namanya, tapi saya lupa Kayak angcu kali ya? Angcu ya, angcu. Boleh nggak Bu angcu? Nggak boleh. Atau ada versi lainnya mungkin? Nah, itu hati-hati Bu, banyak dipakai di tukang nasi goreng itu. Ya, angcu ya. Nah, itu haram, itu kita menjauhi hal-hal yang seperti itu, Ibu ya. Ya kalau kita, Ustazah gimana kalau kita nggak tahu nasi goreng di pinggir jalan, tapi kita tahu dia muslim, dia sholat, ya kita dihukumi yang kita nggak tahu. Masalah dia ternyata dia pakai angcu gitu, kita kan nggak tahu ya. Ya itu insya Allah kita bukan termasuk yang sengaja memakan hal yang haram, enggak, karena kita tidak segala yang tidak tahu diangkat oleh Allah. Tapi kalau kita udah tahu, kita melihat sendiri tuh tukang bubur ayam pakai angcu. Ya Allah, dan kita jadi lebih bisa hati-hati. Alhamdulillah itu tetangga saya justru dia bersyukur karena ditunjukkan sama Allah, berarti Allah itu sayang sama saya, besok saya nggak ke situ lagi belinya, kan gitu ya. Tapi kalau yang nggak tahu, ya itu ya hukumnya kita dihukumi dengan hal-hal yang tidak tahu, bukan termasuk kategori sengaja menghalalkan yang halal. Dan itu banyak. Pokoknya contoh-contoh mengharapkan yang halal ini banyak ya Bu ya. Nah sebaliknya, selain mengharapkan yang halal, juga kategori dikhawatirkan membatalkan syahadat kita adalah mengharamkan yang halal. Jadi contoh, udah jelas-jelas itu hukumnya halal, tapi kita bukan siapa ya, kita nggak terima gitu, kita malah ikut-ikutan mencela hukum itu. Nah, contohnya itu biasanya adalah mencela hukum Allah yang itu padahal halal. Ini mohon maaf ya, agak sensitif. Misalkan poligami hukumnya apa Bu? Halal. Halal Bu. Itu udah jelas ada hukumnya dalam Islam. Ya, kalau ditanya saya mau nggak ada poligami, saya emang nggak mau. Ya, sikap kita kan pasti gitu ya. Cukup kita sikap kita dengan hal poligami ini. Kalau ditanya poligami siapa yang mau gitu ya, jarang orang yang mau. Tapi ada Bu, kemarin Kiai di Kuningan ya, keren banget tuh ya istrinya ya. Masya Allah ya. Nah, poligami ini Bu, ini sering kali jadi serangan orang-orang yang gak suka sama Islam. Poligami ini digembor-gemborin sama musuh Islam. Jadi kalau ada nih tuh ustaz tuh hobinya poligami, saya yang itu hobinya poligami, yang itu emang Islam begitu. Terus kita ikut-ikutan mengiyakan, kita ikut-ikutan julid, kita ikut-ikutan ngomongin orang yang poligami itu sampai menyalah-nyalahkan. Nauzubillah, jangan-jangan kita termasuk ke dalam orang yang tadi mengharamkan yang walaupun nggak sampai haram, kita mencela yang itu kata Allah halal, ya kan? Ya, mirisnya poligami digembor-gemborin, tapi giliran selingkuh